Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus masjid Jihadul Mustaqim, ya Jihadul Mustaqim, yang alhamdulillah ya Pak hadir ya. Insyaallah ya sehat ya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh Masjid Jihadul Mustaqim yang insyaallah ya Bu ya sehat selalu ya Bu. Amin. Insyaallah ya Bu ya. Dan yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang insya Allah orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan, yakni teman-teman dari Bikers Fisabilillah Banyuasin. Syukur alhamdulillah hadirin sekalian, kita ini kena Muharram ya kakak saya dulu di pondok pesantren Nurul Iman Ujung Tanjung. Masya Allah bisa berjumpa dengan beliau. Ini keberkahan sholat subuh di sini ya Pak ya. Yang tadi kita lama ada ketemu, alhamdulillah bisa ketemu gitu ya. Ada perantaranya gitu ya Pak ya. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ya baik itu jasmani maupun rohani ya Bu ya Pak ya, insya Allah akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena terkadang Pak, ada kan orang kalau lagi sehat lupa pada Allah kan? Iya. Tapi kalau lagi sakit baru ingat, ya Allah ini semacam merintih semacam kan. Nah, jadi Cak Manurian kita ini dalam kondisi apapun, maupun sakit maupun ida, ya kan kita tetap ibadah kepada Allah. Memang kalau kita sehat itu kan ibadah itu lemak nian. Kalau nggak segala gawe itu lemak nian ya Bu ya. Berjalan kuat, sehat kan, enak ke masjid, ya kan. Tangan lemak begawe, ya. Tapi kalau sakit, misal kayak itu kan, terbaring, ya Kak Edi, ini beliau kakak sebelumnya. Ya jadi Bu, dalam kondisi apapun kita harus tetap beribadah kepada Allah, maupun suka, maupun duka, ya kan, mau seneng maupun sedih, nak sakit, nak sehat, kewajiban untuk beribadah kepada Allah, insyaallah akan tetap diwajibkan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya karena beliau merupakan suri tauladan yang patut kita contoh dalam kehidupan kita. Insyaallah dengan kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, ya kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak, sedikit omongan ya sebelum kami menyampaikan tausiah kami. Jadi seperti Bapak tanya tadi, kami ini dari mana, gitu kan? Siapa? Apa nih tujuannya, kayak itu ya Pak ya. Nah jadi mungkin ibu-ibu bertanya ya, ngapa kami ini setiap hari Ahad ya subuh berbondong-bondong ke masjid, ke masjid, misal kayak itu kan? Ya kayak kemarin itu, aduh ya kayak cani lihat kami gitu kan? Nah jadi di sini sedikit kami jelaskan. Jadi kami ini Pak, Bu, kami ini dari Bikers Fisabilillah Banyuasin. Bikers Fisabilillah Banyuasin. Di mana kami ini insya Allah Pak, orang-orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik.
Orang-orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik, bukan merasa lebih baik. Kalau merasa lebih baik itu berarti sombong ya. Iya, tanpa usaha kayak itu. Tapi kami di sini berusaha untuk menjadi lebih baik, terus baik kayak itu. Yang diiringi dengan usaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kami ini setiap hari Ahadnya, Pak, berkeliling ke masjid-masjid yang ada di Banyuasin. Nah, jadi kali ini kita ke sini. Kalau kemarin di mana kita? Talangkebang. Ya, kemarin Talangkebang. Kayak ini juga kita. Nah, sekarang di edisi ini berapa nih? Ketiga. Kita di Masjid Jihadil Mustaqim. Nanti insya Allah untuk berikutnya di masjid-masjid yang lain juga. Ini tujuan kami selain sholat subuh berjamaah, tuh Pak, ada sedikit sembako. Kita mau berbagi, gitu kan? Berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, Bu. Ya, intinya orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah kami ini pengen menjadi orang yang berguna. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk juga masyarakat. Makanya kata Rasulullah itu, khairan nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini salah satu tujuan kami, yaitu memberikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian Pak, kami setiap bulannya itu sholat Jumat, safari Jumat, ya tuh, setiap bulan sekali satu bulan itu. Kalau Ahad subuh kan setiap minggu kan Pak ya. Nah, tapi kalau sholat Jumat itu sebulan sekali, bukan sholatnya Jumat sekali itu sebulan sekali bukan, tapi kami kelilingnya itu. Jadi sebulan sekali kita sholat Jumat keliling. Kemarin di mana Pak kita? Strio. Ya, kemarin di Strio, di Masjid Nur Suada ya. Nah, itu insya Allah nanti untuk Jumat bulan depan belum kemana nanti kita, insya Allah akan dijadwalkan lagi. Bisa jadi kesini kita Pak, kayak itu sholat Jumat berjamaahnya. Itu banyak lagi Pak sebenarnya kegiatan Daybakers Fisabilillah ini. Ada majelis taklim. Itu sebenarnya Pak yang membersamai kami ini adalah Ustadz Taharudin sebenarnya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua dengan beliau. Biasanya yang membersamai kami ini Ustadz Taharudin. Tapi karena beliau berhalangan hadir, ya, karena ada kegiatan di Air Kumbang sebagai juri STQH, ya, seleksi tilawah Al-Quran hadis. Jadi beliau tidak bisa hadir. Insya Allah nanti setelah itu akan hadir lagi mengikuti membersamai kami kayak itu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini kami mohon doanya, Bu. Ya, mohon doanya biar kami ini tetap istiqomah, ya, tetap teguh pendirian, ya, dalam menjalankan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, karena istiqomah itu sulit Pak, sulit nian. Hari ini kita sholat, ketika iman kita tinggi-tingginya, misalnya ketika iman kita di atas, sholatnya rajin nian. Tapi ketika besok kendor, sholatnya kendor, bahkan tidak sholat kayak gitu kan. Nah, disinilah dibutuhkan keistiqomahan. Nah, jadi kami sini butuh doanya, supportnya dengan doa, ya, biar kami ini tetap istiqomah, gitu Pak ya. Nah, itu Pak sedikit sekilas mengenai masalah Bikers Fisabilillah kayak itu. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izin, mungkin di sini banyak para ustadz, para kiai, ya, yang mungkin tingkat keilmuannya sangat tinggi dari kami. Jadi Pak, kami di sini bukan menggurui, bukan sok hebat, bukan sok pintar, bukan, ya. Jadi jangan dikira kami ngomong ini yang paling hebat, bukan. Ya Bu ya, kita sama-sama belajar Bu. Iya, tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling rendah, semuanya sama di mata Allah. Iya, yang membedakannya cuma hati kita Bu, takwa kita, ya, pada Allah. Itu yang bisa membedakan kita tinggi atau tidaknya kita di mata Allah, baik atau tidaknya kita di mata Allah. Itu. Jadi apa yang kami ketahui kami sampaikan, apa yang tidak kami ketahui insya Allah
kami belajar lagi, yaitu Bapak Ibu hadirin sekalian. Itu. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah orang yang beriman kepada Allah, pasti dituntut untuk beribadah kepadanya, ya kan? Iman tanpa bukti berarti itu apa kira-kira? Bohong ya? Ya karena ini ya, bohong ya. Cinta tanpa bukti, cinta tanpa pengorbanan, macam mana Bu kira-kira Bu? Hampa ya? Hampa ya? Sia-sia ya. Nah ini ada Pak Hajar, Masya Allah. Ini Pak yang paling termuda di antara kami. Selalu membersamai kami, semangatnya itu yang memberikan motivasi kepada kami. Jadi Masya Allah, beliau selalu hadir di setiap ahad subuh. Tidak hanya ahad subuh, setiap momen-momen bikers fisabilillah beliau selalu hadir kayak itu, Pak. Ya Bu, jadi iman kita kalau tidak ada bukti itu dengan ibadah, maka keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum diakui. Iya. Salah satu pembuktian kita iman kepada Allah yakni dengan sholat. Nah, mengapa saya mengambil sholat? Ya karena sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum amalan-amalan yang lainnya. Ya jadi inilah sholat. Namun hadirin sekalian, banyak orang yang sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam kehidupan sehari-harinya ibadah sholatnya itu tidak mencerminkan dalam kehidupan dalam sehari-harinya itu. Ada yang sholat tapi masih berbuat maksiat, ada yang sholat tapi masih iri, dengki dan lain sebagainya. Nah, makanya kata Allah dalam firman-Nya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih melakukan maksiat, nah ini perlu ditanyakan sholatnya itu. Apakah sholat ece-ecean ya Pak ya? Apa sholatnya cuma main-main atau lain sebagainya. Nah ini yang ingin kami sampaikan, bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nak dibagikan sembakonya. Iya. Jadi Bu, apa saja nilai-nilai yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, mungkin di sini kami sampaikan 3 saja. Banyak sebenarnya, cuma kami anggap yang 3 ini sangat mewakili dari kesemuanya. Jadi apa saja 3 nilai-nilai yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita itu? Yang pertama adalah niat, ya kan? Niat kan merupakan rukun sholat yang pertama ya Bu ya. Kalau niatnya salah, maka akan salah pula. Jadi cak mano niat kita ini, apalagi dalam sholat, ya harus benar-benar. Bagaimana pengamalan niat dalam kehidupan kita? Yani kita harus punya ketulusan hati dan ikhlas beramal kepada Allah. Ketulusan hati dan ikhlas beramal kepada Allah. Jadi Pak, kalau kita berbicara tentang hati, Bu ya, hati ini kan mungkin teman-teman sudah paham, sudah sering kami sampaikan bahwasanya hati ini termasuk hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang kecuali orang tersebut dan Allah. Ibu baca dah Bu, nebak isi hati aku Bu. Tak bisa kan? Apa yang aku omong ke tak bisa kan Bu ya? Tak bisa ditebak kan? Aku juga tahu apa isi hati ibu, apa senang dengan tausiahku, apa kebenci dengan tausiahku, tak tahu. Ya. Oh senang, alhamdulillah. Jangan terpaksa Bu ngomong senang ya Bu. Iya.
Nah, itu hati, Bu. Kita tidak tahu isi hati seseorang. Ya, makanya saya bilang tadi dari awal bahwasanya kita ini sama, kata yang beda. Yang buat kita beda itu hati kita. Ya. Karena apa? Karena hati ini merupakan titik pusat pandangan Allah terhadap hambanya, Bu, Pak. Ya. Jadi kita jaga hati kita. Ya. Dalam pengamalan niat tadi, dalam kehidupan kita, bagaimana hati kita ini harus tulus, ikhlas, beribadah kepada Allah, beramal kepada Allah. Ya. Makanya kata Rasulullah dalam sabdanya, ala inna fil jasadil mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Ingatlah, kata Rasulullah, bahwasanya dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Jadi, Bu, dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka baik pula keseluruhan diri kita. Kalau daging ini buruk, maka buruk pula keseluruhan diri kita. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa ya Rasulullah daging tersebut? Maka Rasulullah menjawab, ala wahiyal qalbu. Nah, ketahuilah bahwasanya yang demikian itu adalah hati. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hati kita ini menentukan kualitas kita. Hati kita menentukan keseluruhan dalam diri kita. Kalau hati kita baik, baik pula diri kita. Kalau buruk, ya tadi buruk. Hati ini adalah rodah dalam kehidupan kita, Bu. Ini yang menentukan. Nah, jadi pengamalan dalam kehidupan kita, bagaimana pengamalan niat ini? Yakni kita harus tulus, ikhlas. Memang, Pak, kalau ikhlas itu sulit, Pak, ya? Ya. Sulit niat ikhlas. Ibu pernah enggak, Bu, kehilangan emas, Bu? Awal-awalnya bisa kehilangan apa? HP misal. Kehilangan HP, awal-awal itu susah nih. Mungkin mulut kita ini ngomong aku ikhlas, tapi hati kita sulit nak ikhlas. Tapi berusaha untuk ikhlas. Iya. Hilang apa? Hilang duit 1 juta misalnya itu kan. Iya. Awal-awalnya memang sangat sulit untuk ikhlas, tapi ya kita berusaha untuk ikhlas karena butuh proses untuk ikhlas itu. Memang sulit untuk ikhlas. Iya. Makanya jangan sampai kita tergolong orang-orang munafik. Kan orang-orang munafik itu ya, Pak, lain di mulut, lain di hati, ya kan? Ngomong di depan kita baik nian, tapi di belakang kita nak bunuh, jahat nian, jahat ya. Itu. Jadi jangan sampailah ya kita termasuk hamba-hamba Allah yang munafik itu. Ya, kita berusaha menjaga hati kita. Nah, itu yang pertama, nilai yang pertama dalam ibadah sholat yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita, yakni niat yang pertama. Yang kedua, yakni sujud. Ya, yang kedua adalah sujud, yang nilai ibadahnya yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana posisi sujud? Posisi sujud kan di mana kepala kita sama rata dengan kaki kita, bahkan lebih rendah dari pantat, ya Pak ya. Nah, apa yang dapat kita amalkan dari sujud ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh, ternyata dalam kehidupan kita ini jangan sampai kita merasa lebih hebat, seperti yang saya bilang tadi, Pak. Jangan pernah merasa lebih kuat, lebih lebih baik dari orang lain, ya. Karena Bapak Ibu hadirin sekalian, baik atau tidaknya kita itu yang berhak menilai hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Kita hanya berbaik sangka saja terhadap sesama hamba, terhadap sesama kita. Saya yang berbicara di sini belum tentu baik, Pak. Belum tentu baik. Bisa jadi saya ada sifat riya dalam hati saya. Bisa jadi ada sifat sombong dalam diri saya, sehingga itu tadi akan menyebabkan keburukan dalam diri kita. Itu. Di dalam Islam,
sifat atau sikap merasa lebih baik itu bukan tidak ada alasan kenapa dilarang. Oh, ada alasannya. Karena sifat ini pernah dilakukan oleh iblis. Pernah dilakukan oleh iblis. Ya. Ketika itu iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Tapi iblis tidak mau. Apa kata iblis? Ana khairum min, kata iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, kata iblis, dan Adam diciptakan dari tanah. Memang Bu, api itu hebat. Ya, tapi karena kesombongan yang dilakukan oleh iblis, maka seketika iblis dilaknat oleh Allah. Ada yang tercipta dari api di sini? Nggak ada ya. Kalau api berarti bangsa ya. Jangan berbalik bangsa ya. Dari apa? Magelang. Jalan-jalan Bang. Nah, jadi ini Bu, nilai sujud yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita merasa lebih hebat. Jangan sampai kita merasa lebih kuat. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain. Karena semua itu tidak dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah itu adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin zuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kamu, jasad-jasad kamu, tapi Allah hanya melihat hati dan perbuatan. Hati kita ini Bu yang dipandang oleh Allah, perbuatan kita yang dipandang oleh Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, nilai-nilai salat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, yakni salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Nah, bagaimana cara pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari nilai salam ini? Yaitu dengan memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Pak, Bu, persaudaraan itu kan saling merasakan, saling berbagi, ya kan? Kalau ada yang sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Nah, ini kami umpamakan kayak ini Bu. Misalnya ini. Ya. Ini kan terputus, boleh dikatakan. Terputus. Kalau bersambung, yang ini kalau kita tarik dia akan ikut. Yang ini juga kalau kita tarik di sini dia akan ikut. Ya Bu ya. Tapi kalau terputus, kalau kita tarik yang ini, tidak bakal ikut yang ini. Begitupun yang ini kalau kita tarik, yang ini juga tidak bakal ikut karena terputus. Tapi kalau kita sambung kayak ini, misalnya kayak ini, kita tarik yang ini ikut. Kalau kita tarik yang ini, dia akan juga ikut. Tapi kalau terputus, tidak bakal ada tarik menarik. Apa filosofinya? Oh, ternyata kita dalam persaudaraan itu saling merasakan, saling berbagi, ya. Jika satu yang mengalami sakit, maka yang lain juga akan merasakan. Makanya kata Rasulullah, al-muslimu lil muslimin kalbunian, ya. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ibarat bangunan, yashuddu ba'du ba'dah, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kita umpamakan diri kita adalah bangunan, ya kan? Kalau kita berjalan, tiba-tiba jempol kaki kita itu tersandung batu, pasti mulut kita akan bilang aduh kan? Ya, tidak mungkin syukuri, tidak mungkin. Kenapa? Karena merasakan. Gigi kita sakit misal, pasti mata kita tidak bakal tidur karena sakit gigi kita nih. Apalagi kira-kira kalau badan kita panas, pasti mulut kita merintih, kesakitan kayak itu. Nah, ini jadi dimana persaudaraan kita ini sangat dikuatkan. Tanpa persaudaraan maka kita akan hancur. Makanya Pak, kami dalam Bakers Fisabilillah ini ada KPK, kekeluargaan,
persaudaraan, kebersamaan. Jadi kalau di antara kami ini ada yang sakit misalnya Pak, mulai yang lain berbondong-bondong datang mensupport, mendoakan biar cepat sehat. Kalau ada yang lagi kesusahan dibantu. Ayo. Insya Allah dengan adanya Baker Fisabilillah ini akan membantu mungkin teman-teman yang tadinya mungkin sulit untuk salat subuh karena ada wadah Baker Fisabilillah ini, maka akan setidaknya motivasi untuk selalu beribadah kepada Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu hadirin sekalian, ada 3 nilai yang mungkin dapat kita amalkan dalam kehidupan kita ya dari ibadah salat. Yang pertama apa? Yaitu niat. Berarti kita luruskan niat kita ikhlaskan semua apa yang kita lakukan kepada Allah. Itu. Yang kedua adalah sujud, di mana nilai sujud ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa lebih hebat, merasa lebih kuat dari orang lain, ya. Dan yang ketiga adalah salam. Nah, salam ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dalam bentuk persaudaraan. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk kami pribadi tapi untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah acara kita yang hari ini. Saya selalu MC, mohon maaf selalunya ada kekurangannya, bukan ada kelebihannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ini kita ke rumah makan-makan. Nah, seluruh divisi ini kan makan-makan di rumah. Nah, yang terakhir kita doa. Nah, doa ini kita wakil ke Ustadz Yusuf Mukti. Nah, rumungan kamu. Apa udah doa tadi? Ayolah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.